kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Stasi Santo Polikarpus. Merupakan suatu anugerah yang indah saat dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam ikatan pernikahan gereja yang kudus. Pada hari ini kita semua akan menjadi saksi karya cinta kasih antara Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan yang akan menyatakan komitmen mereka sebagai suami istri. Marilah kita mengiringi mereka dengan doa dan madah pujian. Sakramen pernikahan kudus ini akan dipersembahkan oleh Pastor Servi Vangohoy MSD. Agar perayaan ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, mohon handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Dan kepada petugas fotografer, dimohon untuk tidak mondar-mandir di seputar altar saat perayaan Ekaristi dan pemberkatan pernikahan berlangsung. Perayaan ini dilakukan menurut tata liturgi Gereja Katolik. Dimohon kepada saudara-saudari yang memiliki keyakinan yang lain dapat mengikutinya dengan baik. Umat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menghadap ke pintu utama gereja untuk mengawali perayaan ini. Semoga Allah memelihara dan berkatnya, agar saudara-saudari dapat menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita sungguh berbahagia karena hadir di tempat ini untuk mengikuti upacara peneguhan perkawinan Agus dan Stefani. Maka marilah kita mengiringi kedua mempelai ini untuk mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan. Mari kita berarak memasuki gereja ini dan kita iringi dengan lagu. Ibu Bapak, saudara-saudari, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada saudara-saudari dari gereja lain atau agama lain, tata liturgi hari ini adalah tata liturgi Gereja Katolik. Saya mohon Anda menyesuaikan diri dengan seluruh perayaan ini.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, kaum keluarga, andai tolan, sanak saudara, dan terutama Agus dan Stefani yang berbahagia. Selamat datang di gereja ini dan selamat jumpa untuk kita semua. Hari ini kita sungguh bersuka cita dan berbahagia karena rahmat besar, karunia agung dianugerahkan Allah kepada kedua mempelai Agus dan Stefani. Bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi kita semua, kaum keluarga, sanak saudara, handai tolan yang hadir untuk menyaksikan peristiwa agung dan penuh rahmat ini. Hari ini kita menjadi saksi dari peristiwa mulia di mana kedua anak saudara kita ini akan mengikrarkan janji setia mereka. Mereka ingin untuk menyatakan komitmen berjalan bersama sebagai suami istri dan kelak akan menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Maka hari ini janji perkawinan itu diangkat Tuhan untuk melambangkan cinta insani dan melambangkan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani yang terjadi di antara manusia. Maka marilah saudara-saudari, kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk perayaan kudus ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Marilah dengan rendah hati, supaya upacara ini layak berkenan di hadirat Tuhan. Kita mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan bagi kita semua. Kita menyatakan sesal tobat batin kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada awal penciptaan, Engkau memberkati anak-anak-Mu turun-temurun. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan curahkanlah kekuatan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu, Martinus Agustinus, dan Bernadette Stefani Johan ini. Semoga dalam persekutuan perkawinan, mereka dipersatukan dengan kasih yang sepadan, dengan pikiran yang sama, dan usaha untuk saling menguduskan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti
nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. Allah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdiri mendengarkan Injil suci. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu.
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, orang tua, adik kakak, andai tolan, Agus dan Stefani yang berbahagia. Shalom. Shalom. Saya rasa mereka ini mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bukan hanya persiapan yang dituntut gereja, tapi mereka juga secara pribadi, mereka berdua mempersiapkan hati dan diri mereka dengan baik untuk perayaan syukur pada hari ini. Tadi ketika saya menjemput mereka di belakang, saya melihat satu hal. Saya sempat lihat, Agus itu dia pakai sepatu baru kayaknya ya. Sepatu baru. Baru enggak? Coba pakai mic. Pakai mic ini. Ambil mic. Supaya semua tahu bahwa Agus beli sepatu baru untuk Sepatu baru, Romo. Baru ya? Nah itu. Saya lihat, wah ini masih mengkilap berarti. Ini kelasnya Purimol ini. Baru disemir. Baru disemir. Ya mengkilap. Sempat saya lihat itu, sepatu luar biasa. Nah tetapi ada hal yang menarik dengan sepatu ini. Mungkin kita selalu terbiasa ya menggunakan sepatu gitu. Selalu terbiasa. Jadi kita sudah tidak memikirkan lagi. Pokoknya datang, masukin kaki kanan di sepatu kanan, kaki kiri, udah jalan gitu. Semuanya begitu. Tapi hari ini, karena Agus pakai sepatu baru, saya mau bicara sedikit tentang sepatu. Ya. Sepatu itu kalau kita renungkan, ternyata bermakna untuk hidup perkawinan. Sepatu. Orang menulis bahwa sepatu itu kalau ini dibuat jadi akronim, tapi kalau kita membuat kepanjangannya, sepatu itu berarti gini. Saya itu sejalan, kalian berdua ini sejalan. Pa itu sampai, dan tu itu sampai tua. Artinya dikehendakilah dalam perkawinan ini, Agus dan Stefani itu sampai jadi opa dan oma. Itu makna dari sepatu. Dan makna yang lebih dalam adalah sepatu itu diciptakan kiri dan kanan. Terlalu berbeda tetapi serasi kalau dipakai kan. Saya lihat tadi Agus berdiri dengan penuh keyakinan dan menjadi ini karena sepatu yang dipakainya. Diciptakan kiri dan kanan tetapi serasi. Demikianlah Tuhan menciptakan seorang pria dan wanita berbeda. Berbeda kan? Tetapi kalian berdua hari ini disatukan untuk apa? Berjalan di dalam keserasian dan keselarasan untuk membangun hidup perkawinan demi kebahagiaan yang diharapkan dan didambakan oleh setiap insan manusia. Itu makna pertama dari sepatu. Diciptakan berbeda tetapi serasi dan selaras. Sesudah mereka dua ini, mereka pacaran begitu lama. Ya. Tahu nggak berapa lama mereka pacaran? 8 tahun, ini KPR sudah lunas nih. Ya. Diambil KPR sudah lunas nih mereka berdua ini. Hanya waktu pacaran nggak terpikir ya, gitu, nggak terpikir. Nah, mereka sesudah 8 tahun berkenalan, berjalan bersama, mereka putuskan, Agus memutuskan, Stefani, kamu akan jadi pendamping saya. Dan Stefani mengatakan, Agus, you akan menjadi pendamping, penolong untuk perjalanan kehidupan. Maka hari ini Tuhan Yesus mengatakan itu, Agus, Stefani, bukan kamu yang memilih aku, bukan. Tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesuslah yang memilih kamu. Menempatkan Agus dan Stefani sebagai pendamping, penolong yang sepadan dalam perjalanan
untuk kehidupan perkawinan yang suci ini. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang kedua, Agus Stefani, kalau kita pakai sepatu berjalan, itu kaki kanan ke depan, kiri ke belakang ya, gitu. Kiri ke depan, kanan ke belakang, nggak pernah dua-dua sama-sama begini, nggak pernah ya. Itu vampir namanya. Dua-dua nggak pernah sama. Mau menandakan apa dalam hidup berumah tangga? Mau menandakan bahwa kalian berdua dalam perjalanan hidup pasti satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Satu ke depan, satu masih di belakang. Ya. Nah, tetapi sepatu itu meskipun langkahnya satu depan, satu belakang, tujuannya selalu satu. Tujuannya selalu satu. Begitulah hidup perkawinan. Tujuannya adalah kebahagiaan. Maka meskipun kalian ini akan ada salah paham, akan ada kekurangan, kelemahan, itu harus ingat satu tujuan yang akan Anda capai, ialah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup suami dan istri. Tidak ada lain. Orang menikah itu untuk bahagia. Tidak pernah di dunia ini orang menikah bercita-cita dengan menikah dia menderita sepanjang hidup. Gak pernah ada. Gitu. Tapi orang menikah itu untuk mencapai kebahagiaan seumur hidup sampai masuk ke liang kubur. Dan yang ketiga maknanya, itu sepatu itu diciptakan sederajat. Ya. Duduknya itu sama-sama. Gak pernah ada satu di atas, satu yang di bawah. Gak pernah. Sama-sama, sama derajatnya. Laki-laki dan perempuan dalam hidup berumah tangga, sama derajatnya. Sama derajatnya. Maksudnya begini, kitab suci hari ini mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Lalu bersatu dengan istrinya. Dan Rasul Paulus mengatakan, suami itu menjadi kepala keluarga. Tapi suami bukan hanya menjadi kepala keluarga. Karena ada seorang penolong yang sepadan. Nih, perhatikan kata sepadan ini. Sepadan itu artinya sama. Bukan suami di atas dan istri di bawah. Bukan. Seluruh keputusan di dalam keluarga harus diambil bersama-sama. Itulah makna dari penolong yang sepadan. Bukan hamba dan tuan, tetapi penolong yang sepadan di dalam perjalanan kehidupan. Dan yang terakhir nih. Agus Stefani, sepatu itu kalau sebelah hilang, yang lain sudah tidak berfungsi. Ya toh, tidak mungkin kan kamu pakai sepatu sebelah ke mall tanpa sebelahnya. Karena itulah hayati makna hidup di dalam perkawinan yang suci ini, hari ini. Hari ini Tuhan memanggil mempertemukan kalian berdua untuk saling mengasihi. Dan perintahnya jelas untuk Agus dan Stefani. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan isi dari perintah cinta kasih itu adalah pengorbanan diri. Maka hari ini saya ajak Agus dan Stefani, mari lihat salib Tuhan Yesus. Coba lihat salib. Apa yang kita tidak mengerti tentang cinta dan pengorbanan, di salib ini jelas sekali arti dari cinta dan pengorbanan. Isi cinta itu adalah pengorbanan. Karena Tuhan Yesus cinta gerejanya, dia rela mengorbankan diri di salib. Karena Tuhan Yesus sayang kepada Stefani dan Agus, maka dia rela mengorbankan dirinya. Dalam keadaan tidak bernyawa, lambungnya ditikam dan mengalir darah dan air kehidupan untuk keselamatan kita. Maka hari ini, perkawinan ini melambangkan cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Maka seorang suami mencintai istrinya seperti Tuhan Yesus mencintai gerejanya. Dan juga sebaliknya seorang istri mencintai suaminya sama seperti Tuhan Yesus mencintai gerejanya. Untuk cinta itulah harus ada pengorbanan dan kasih sayang yang membuat Anda berdua untuk berjalan bersama di dalam kehidupan ini. Kalian tentu tidak akan pernah bisa bicara tentang cinta kalau tidak ada pengorbanan di dalam diri kalian berdua. Sebab Tuhan Yesus mengatakan hari ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Bagi Agus dan Stefani, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Agus dan Stefani yang menyerahkan hidup, mengorbankan segala egoismenya untuk pasangan kita yang ada di samping kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dukung keluarga muda ini. Mereka baru memulai perjalanan kehidupan mereka. Kita dukung mereka dengan doa kita, supaya cinta kasih mereka akan tahan uji, dan kesetiaan mereka akan langgeng selalu. Dan Agus Stefani, pesan terakhir saya untuk kalian berdua di khotbah ini adalah, belajarlah dari kesetiaan hidup orang tuamu. Itu bukan teori. Itu bukan teori, itu bukan bahan bacaan di buku. Itu adalah praktek nyata. Bagaimana di tengah kesulitan, tantangan, pergumulan, itu kesetiaan tetap dibangun dan menjadi harga mati di dalam perkawinan suci. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita doakan keluarga muda ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan memasuki upacara peneguhan perkawinan, dan saya mengundang kedua mempelai berdiri didampingi oleh kedua saksi, dan umat yang lain mari kita ikuti upacara ini dengan hikmat. Agus dan Stefani, mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban hidup perkawinan. Kini saya meminta kalian berdua untuk menyatakan niat hati Anda, Agus dan Stefani, di hadapan Tuhan, saksi, dan umat sekalian dengan menjawab pertanyaan saya. Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kini untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya mempersilahkan kalian berdua berdiri saling berhadapan. Saya, Martinus Agustinus, memilih engkau Bernadette Stefani Johan menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepada engkau dalam untung maupun malang, waktu sehat maupun sakit.
Saya akan mencintai dan mengasihi Engkau sepanjang hidup saya. Saya, Bernadette Stefani Johan, menerima Engkau, Martinus Agustinus, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu di dalam untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mencintai dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Martinus Bernadette Stefani Johan, malah cincin ini sebagai lambang tanda cinta kasih kesetiaanku kepadamu. Bernadette Stefani Johan, kenakanlah cincin ini pada jari Agus suamimu sebagai lambang cinta. Martinus Agustinus, terimalah cincin ini sebagai tanda lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Agus dan Stefani, semoga kalian berdua selalu memandang Amin. Sejak Anda dilahirkan di dunia ini, orang tuamu telah menunjukkan cinta kasihnya yang besar kepada Anda berdua. Kini mereka masih menghantar Anda sampai pada hari perkawinan suci ini.
Maka sebelum memulai perjalanan hidup sebagai suami dan istri, saya mempersilahkan kalian berdua untuk memohon doa restu dari orang tuamu supaya perjalanan hidup kalian akan selalu diberkati. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita lanjutkan perayaan ini dengan doa permohonan. Saudara terkasih, marilah kita menyertai keluarga baru ini dengan doa-doa kita agar cinta mereka satu sama lain dapat tumbuh sepanjang hidup mereka. Semoga Allah berkenan mendampingi semua keluarga di dunia ini. Semoga Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dalam liturgi Ekaristi. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karunia-Mu. Di jalan yang panjang Kau pimpin langkahku, Kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan kurban padamu, oh Tuhan, kerelaan-Ku tulus ikhlas. Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku, hai bahteraku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kita bangkit berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima. Dan selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengaturnya dan kelangsungannya dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur, agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita tetap berdiri, kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan ini yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan suci ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita meneguhkan wujud doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang lain tetap berdiri, kedua mempelai dipersilahkan berlutut. Kita berdoa memohon berkat untuk kedua mempelai. Marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Bernadette Stefani Johan, mempelai wanita ini, serta atas suaminya Martinus Agustinus ini. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka, dan memperkaya gereja-Mu dengan anak-anak yang baik. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat dan kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menyambut santapan rohani tubuh dan darah Kristus ini. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama untuk menyambut komuni kudus. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang memiliki keyakinan yang lainnya, dimohon tetap duduk di tempat. Terima kasih. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu,
Apakah artimu bagimu, cintamu setia selalu? Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Kita bangkit berdiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan ini senantiasa berpaut kepadamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan menyertai kita dan mempelai ini, pertama-tama saya ucapkan selamat provisiat untuk Agus dan Stefani, juga untuk orang tua dari Agus dan Stefani, sanak saudara keluarga Handai Tolan, dan juga selamat kepada saksi dan semua, serta terima kasih untuk kita semua yang telah hadir mendukung perkawinan ini. Semoga kita mendoakan mereka supaya cinta kasih kesetiaan mereka akan langgeng dan tahan uji selalu. Untuk itu kita mohon berkat Tuhan menyertai kita semua. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia,
berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perayaan Ekaristi dan peneguhan perkawinan Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan sudah selesai. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagian terakhir dari perkawinan ini adalah kedua mempelai akan memohon doa restu Bunda Maria untuk perjalanan kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Maka saya persilakan Agus dan Stefani untuk berdoa memohon pertolongan Bunda Maria bagi mereka. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah mempertemukan, menuntun dan mempersatukan Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan pada hari yang membahagiakan ini. Teriring hormat dan terima kasih yang mendalam dari lubuk hati, kami sampaikan pula kepada Pastor Servi Vangohoy MST, keluarga besar dan teman-teman dari Martinus Agustinus dan Bernadette Stefani Johan, keluarga besar Seksi Liturgi Gereja Santo Kristoforus Grogol, beserta seluruh jajarannya, dan segenap pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang berkenan hadir dan memberikan dukungan baik moral maupun material, serta doa restu. Dari mulai persiapan hingga terlaksananya perayaan misa pernikahan ini. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dengan kelimpahan berkat, rahmat, dan damai sejahtera. Amin.
Setelah ini acara akan dilanjutkan dengan foto bersama pastor. This I sing Yang pertama, pastor dengan kedua mempelai. sing out a praise song to you, Lord. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing. Setelah ini, pastor, kedua mempelai, dan kedua saksi. Lord, singing I praise you, Lord, singing I praise you, Lord, I praise you, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love. Setelah ini dilanjutkan dengan pastor, kedua mempelai, saksi, dan kedua orang tua. Lord, I love you. Selanjutnya, pastor, kedua mempelai, dan kedua orang tua. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, melimpah berkat-Mu serta pengasihan, kuasa kasih. Sesi foto selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarga. Terima kasih. Menuntun hidup kami selalu. Hadirlah Tuhan di antara kami. Sesi foto saya panggilkan untuk kedua mempelai bersama keluarga dari pihak laki-laki, om dan tante, untuk foto bersama berdua dahulu. Dimuliakan. Kepada umat-Mu, dampingi kami Tuhan.
kami, agar hidup rukun, damai sejahtera. Kami bersujud padamu, ya Tuhan, Engkau yang maha murah, maha besar. Ya, saya panggilkan untuk keluarga inti boleh maju ke depan. Untuk Koko dulu. Oke, bersiap untuk keluarga besar dari pihak perempuan, keluarga Bright dari Stefani, boleh maju ke depan untuk foto bersama. Keluarga besar dari Stefani untuk foto bersama. Ya, terima kasih. Berikutnya saya panggil untuk teman-teman dari Agustinus dan Stefani boleh maju ke depan untuk foto bersama.